Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman yaitu pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki seorang muslim. Jumlahnya ada 6. 6 rukun iman ini didasari dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang terdapat pada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Iman secara bahasa berarti membenarkan, sedangkan secara istilah syar'i iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Rukun iman ada 6, yaitu pertama adalah rukun iman kepada Allah. Seorang tidak dikatakan beriman kepada Allah hingga dia mengimani 4 hal, yaitu mengimani adanya Allah, kedua adalah mengimani rububiyah Allah, yang ketiga adalah mengimani uluhiyah Allah, dan keempat adalah mengimani semua asma dan sifat Allah atau asmaul husna. Yang kedua adalah iman kepada para malaikat Allah, yaitu mengimani adanya malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala serta amalan dan tugas yang diberikan Allah kepada para malaikat. Yang kedua adalah jumlah malaikat yang tidak seorang pun yang tahu dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Yang ketiga adalah malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh cahaya. Dan keempat, orang Islam wajib mengimani 10 malaikat, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Israil, Israfil, Malik, dan Ridwan. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Mengimani ini bahwa seluruh kitab Allah adalah ucapan yang merupakan sifat dari Allah itu sendiri. Yang kedua adalah mengimani bahwa kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Muslim wajib mengimani bahwa Al-Quran merupakan penggenapan kitab-kitab terdahulunya. Keempat adalah iman kepada para Rasul Allah. Mengenai bahwa ada di antara laki-laki dari kalangan manusia yang ada tak Allah pilih sebagai penentara antara dirinya dengan para makhluknya. Akan tetapi mereka semua tetaplah merupakan manusia biasa yang sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat dan hak-hak ketuhanan. Karena menyembah para nabi dan rasul adalah kebatilan yang nyata. Wajib mengimani bahwa semua waktu kepada nabi dan rasul itu adalah benar dan bersumber dari Allah Ta'ala. Yang kelima adalah iman pada hari akhir. Mengimani tanda-tanda hari kiamat, mengimani hari kebangkitan di padang mahsyar hingga berakhir di surga atau neraka. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar, yaitu takdir baik dan buruk. Mengimani kejadian yang baik atau buruk merupakan itu atas izin Allah, karena semua makhluk tanpa kecuali zat dan sifat mereka, demikian pula perbuatan mereka melalui kehendak ilahi. Yang kedua adalah rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam, dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan Muslim. Kesemua rukun-rukun itu termasuk pada hadis Jibril. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat atau persaksian ini memiliki makna mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati lalu mengamalkan melalui perbuatan. Adapun orang yang mengucapkannya secara lisan namun tidak mengetahui maknanya dan tidak mengamalkan, maka tidak ada manfaat sekalipun sama sekali dengan syahadatnya. Yang kedua adalah sholat. Sholat 5 waktu sehari semalam, ya Allah syariatkan untuk menjadi sarana interaksi antara Allah dengan seorang muslim di mana ia bermunajat dan berdoa kepadanya, juga untuk menjadi sarana pencegah bagi seorang muslim dari perbuatan keji dan mungkar sehingga ia memperoleh kedamaian jiwa dan badan yang dapat membahagiakan di dunia akhirat. Sholat merupakan tiang agama. Ia sebagai rukun terpenting Islam setelah 2 kalimat syahadat. Seorang muslim wajib memelihara semenjak usia balik hingga ia meninggal dunia. Yang ketiga adalah puasa. Puasa pada bulan Ramadan itu bulan ke-9 dari bulan Hijriah. Sifat puasa, seorang muslim berniat puasa sebelum waktu subuh, kemudian menahan dari makan, minum, dan nafsu hingga terbenamnya matahari, kemudian baru berbuka. Dalam puasa terdapat beberapa manfaat tak terhingga. Di antara yang terpenting
yaitu yang pertama merupakan ibadah kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Yang kedua adalah manfaat puasa dari sudut kesehatan, ekonomi, sosial, maka amat banyak tidak ada yang dapat menguasai selain mereka yang berpuasa atas dorongan akidah dan iman. Yang ketiga adalah zakat. Allah telah memerintahkan setiap muslim yang memiliki harta mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat hartanya setiap tahun. Ia berikan kepada hak yang berhak menerimanya dan kalangan fakir miskin, serta mereka yang zakat boleh diserahkan kepada mereka sebagaimana telah diterangkan dalam syurah Al-Quran. Yang kelima ada rukun Islam yang kelima adalah haji. Rukun Islam kelima adalah haji, yaitu ziarah ke Baitullah Mekah sekali seumur hidup. Adapun lebihnya maka merupakan sunnah. Dalam ibadah haji terdapat manfaat yang tak terhingga. Pertama, haji merupakan bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan ruh dan badan dan harta. Kedua, ketika kaum haji muslimin datang di segala penjuru dunia dapat berkumpul dan bertemu di suatu tempat. Mereka mengenakan satu pakaian dan menyembah satu rob dalam satu waktu. Tidak ada perbedaan antar pemimpin dan yang dipimpin, kaya atau miskin, kulit putih ataupun kulit hitam. Semua merupakan makhluk hamba Allah. Sedangkan kaum muslimin dapat bertaaruf atau saling kenal dan saling tolong menolong. Mereka sama-sama mengingat pada hari Allah membangkitkan mereka semuanya dan mengumpulkan mereka dalam satu tempat untuk diadakan hisab atau penghitungan amal. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.